Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ayeuna teh hadis nomor berapa? 610 itu ya. Hadis nomor 610. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wa mustami'ah, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang meratap dan yang sengaja memperdengarkan kebaikan si mayit. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Meratap itu ngadat, mereka ngacak-ngacak, terus stres. Itu. Kalau itu ada agama yang lain. Jadi setiap yang berkabung ikut menangis itu dapat uang. Dapat uang. Ya. Ngaja marake baju hidung. Oke, gitu ternyata. Jug nangis. Duh, aya dongeng ieu wayah kieu teh nya. Ini sudah saya ceritakan. Udah lah ya kan baca mah dongeng bohong. Ya di sini perempuan ya, karena perempuan itu kan lebih perasa. Bukan berarti si perempuan yang ditinggalkan itu udah gembira seserian, bukan begitu. Tapi sedih yang wajar saja. Ya, kalau nangis, berbai, cisoca itu wajar-wajar saja. Yang tidak boleh itu yang meraung-raung begitu. Biasanya orang kalau terlihat lebih sedih itu dianggap si mayit itu betul-betul banyak jasanya dan dianggap itu lebih baik. Tapi sebetulnya hadis ini dhaif. Kalau kita baca Subulus Salam itu syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram, dari 1 itu menjadi 4 begini. Itu hadisnya dhaif. Wa mustami'ata, dan orang yang memperdengarkan, artinya yang menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Nu kamari teh geuningan. Ieu teh soleh. Itu. Cek malaikat teh kenal dicatat atuh cenah. Kan malaikat ada catatannya. Ieu teh jelema teh soleh, tara salah, tapi nah cenah aya nyaksian kitu. Nah, buat apa dicatat oleh malaikat? Justru malaikat akan mencatati ngebohong teh jelema teh cenah teh. Saksi palsu teh atuh kan dosana teh besar ya. Itu.
eta mah dongengkeun dong nya. Eta mah nanti kupa itu mau dikat ya. Itu. Jadi ada seorang perempuan yang stres nanti nya teradi pasien balanya ku sarogena. Tapi stres teh hayang di mana gitu. Sebab kalau dia nangis itu suaminya marah. Kalau curhat kepada mertuanya, justru mertuanya tidak mengizinkan dulu menikah dengan anaknya itu. Pan riweuh tah. Curhat ka bapana pasti disalahkeun. Kudu ka mana tah? Sedangkan ieu kudu budal. Dia pergi bari jeung nahan pi amakeun, nahan pi cerikeun. Sawareng aya eta teh di rumah duka. Aya anu keur carerik. Asup we ka dinya, curik we. Eta mah cerikna teh bakat ku kasa stres ya, kasa laki gitu, curik curhat gitu. Di sana ada 2 perempuan yang jaga. Jujur ngobrol 2 perempuan, dasar aki-aki tua bangka cenah. Ternyata ada istri yang ketiga. Anu cerik ya leuwih cenah ieu menjadi hatena teh. Ternyata ada istri yang ketiga. Sudah saja Dek sini cenah. Kami sudah sepakat, istri yang saya istri pertama, ini istri yang kedua sudah sepakat bahwa harta itu milik kami berdua. Buat kamu mah udah saja 1 miliar saja ini. Cager tah sarik teh. Hadirnya dongeng. Oke, bohong. Sak cerik teh kade tah bisi nya diturutan gue ibu-ibu gitu. Itu cerik disiksa pan. Ieu cenah anu ngora. Padahal teu apana naon eta teh. Ngan nyariosna kitu. Ternyata ada yang ketiga, mudah-mudahan tidak ada yang keempat. Cenah cerik benang sami jar. Ini ratapan di sini perempuan karena kebiasaannya begitu. Dan ini hadisnya dhaif dalam dinyatakan dalam Subul Salam. Hadis nomor 611. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah, ini masih saudara Rasulullah SAW. Kalau tidak salah bibinya. Ya berkata Rasulullah SAW telah ambil perjanjian dengan kami. Ditunjuk orangnya janjinya. Awas. Allah nanuha agar kami tidak meratap. Jadi beda nangis dengan meratap. Pan aya anu meratap suaminya teh tabrakan dinyatakan meninggal, bawa ke rumah sakit, perang datang teh pamajikanana meratapna teh. Mengapa Tuhan tidak adil? Tak biasa gitunya. Kenapa suami saya mati padahal masih muda? Keueuh hayang asup ka eta ka tempat aya eta nuju di parios keneh. Ka UGD. Kalau ada yang jual nyawa cenah. Saya beli cenah bakat ku beunghar teh tah. Eta mah ku suster geus diamankeun gitu, teu bisa lelereng gitu. Geus dijaga itu ya ge. Bahkan di bius nu kitu teh geuningan. Angger we ceurik gitu. Gabrug we ka atuh dekat suaminya. Ternyata suaminya belum meninggal. Diusap, tenang Dek, saya mau hidup, kelepak pingsan. Tadi mah di bius teu pingsan.
Tadi hayang cager. Eta ge dongeng. Tapi itu betul. Jadi itu rumah sakitnya di Immanuel dan saya hadir saat itu. Ketika tahun 76 ketika saya menunggu Ustadz Abdullah itu. Ngan ari ningali mah henteu ngan caritana teh kitu. Sebab gedengan pisan. Nah, ini bertentangan dengan tidak bertentangan dengan nanuha namanya agar tidak meratap itu. Yang doib itu di atas itu matannya mustami'ah itu yang menyebut-nyebut kebaikan. Hadis nomor 612 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya mayit itu akan diazab disiksa di kuburnya dengan sebab diratapi atasnya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Walahuma dan masih dari hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim an Mughirah bin Syu'bah dari Mughirah bin Syu'bah. Kalau di atas itu dari Ibnu Umar nahuhu sama dengan hadis itu. Jadi akan disiksa. Apakah ada kaitannya? Tidak ada ya. Hadis ini sekalipun sahih secara isnad tapi bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Najm surat An-Najm. Surat 53 An-Najm teh. Ayat 39, ayat 38, 39. Ya, silakan dibaca. Ada. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Itu. Dan sesungguhnya atau pamenglah 40. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ya. Jadi seseorang itu disiksa tidak bisa karena dosa orang lain. Nah, ini juga membantah ada agama yang begitu. Dosa turunan. Dosa Adam, dosa Hawa itu kebawa ke incu. Itu tidak ada kaitannya. Kalau begitu nanti Nabi Ibrahim banyak dosanya sebab bapaknya produsen. Bukan hanya menyembah patung tapi juga membuat patung pun itu mah langkung gitu. Itu tidak ada kaitannya. Nah, di sini jelas sekali pada ayat 39 bahwa manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya. Dan ini juga ayat ini juga menjelaskan bila si A makan, manya anu kenyang nasi B. Marag nasi B atau nyeri hati saha. Si B teu makan, pada makan tuh nikmat ya. Iya, teu wareg. Itu udah deui. Jadi ada hadis-hadis seperti ini yang riwayatnya sahih, tetapi Al-Quran berbeda dan kita harus meyakini Al-Quran itu lebih sahih. Dan ini sangat menguntungkan sebetulnya.
Kita tidak akan menanggung dosa orang lain, termasuk dosa orang tua. Dan orang tua yang sudah meninggal juga tidak bisa nambah pahala, dikarenakan ama anaknya. Abdi mah salat asar 2 kali cenah nu kahiji mah kangepun bapa. Nah, itu yang tidak boleh. Beda lagi dengan hutang. Hutang mah ada ayatnya yang lain dan harus dibayar. Hutang bapak dibayar ku anak. Itu akan membebaskan. Beda lagi itu kaitannya dengan orang lain. Artinya hutang itu kan dengan orang lain. Jadi jangan sampai orang yang punya hutang itu, yang piutang ya, yang menghutangkan, itu kemudian terus berdoa dan merasa sakit hati, nyeri hati karena tidak dibayar. Nah, itu kaitannya dengan orang. Kalau ini kaitannya dengan langsung dengan Allah. Tidak bisa begitu. Kalau dengan harta bisa. Yos, ini mau dibayar ku abdi, boleh gitu. Pembayaran. Tapi kalau usaha-usaha sendiri seperti sholat itu tidak boleh. Tidak akan sampai. Dan syarat hadis sahih itu jangan bertentangan dengan Al-Quran. Apabila ini akibat orang lain, nah, mungkin saja kulantaran misalnya si A dan si B itu berseteru. Si A meninggal, padahal amalnya soleh. Kulantaran yang disiksa si A teh, atau si B teh ceurik. Gogoakan supaya si A disiksa. Kalau begitu tidak adil. Nah, ini hadis ini dhaif karena bertentangan. Hadis ini juga ada seperti haji itu, menghajikan pada haji. Saya ku abdi wacan mayar we ka abdi. Haji itu kan ini naik teh. OHN, ONH. Kalau ONH mau ongkos naik haji, kalau OHN mau ongkos haji naik. Itu. Jadi akhirnya OHN umroh ge naik kamari. Segala naik. Maraha. Maka orang Indonesia harus bangga karena semua mahal. Di India mah aya Taj Mahal. Reus boga Taj Mahal, di Indonesia mah maraha oge terus. Nah, kemudian dia bayar setengahnya. Ka abdi we cenah bayar. Sawies maledogna ku abdi. Bapak mah calik we. Nah, itu banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji seperti itu. Karena itu cerita artis kan tidak mau artis mah pageling gisik jeung nu sajen, atau pejabat perilaku pejabat kudu pageye-geye jeung nu sajennya kan biasanya ge pakai apa? Ya, pengawalan. Kita lanjut ke hadis 614. Itu jenazah itu tamat-tamat insyaallah lah. Sakali di tamat. An Anasin radhiyallahu anhu qol syahidtu bintan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri faraitu ainaihi tadma'ani rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menyaksikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikubur. Jadi putri Rasulullah itu ada 4, putranya ada 2, dan ada 1 lagi, jadi 7. Dari Khadijah 6, dari Juwairiyah 1. Putri Rasulullah teh Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah tah, nu bungsu Fatimah teh.
Fatimah teh hartosna bungsu, cucu. Sok nyebut cucu teh bungsu. Itu bahasa Arab artinya bungsu. Jadi Ruqayyah Ummu Kulsum itu pernah dinikahi oleh putra Abu Lahab. Kemudian dicerai. Kemudian dinikahi oleh Utsman. Meninggal. Nikah lagi ke adiknya. Meninggal lagi. Itu meninggal setelah jadi Rasul. Sedangkan Zainab dinikahi oleh Abil As. Meninggal lagi Zainab itu. Dan punya anak dari sini. Dari Zainab itu. Kalau dari Ruqayyah Ummu Kulsum tidak. Dari Zainab punya anak. Anaknya itu sok diasuh. Jadi ibunya meninggal. Diasuh anak nanti oleh Rasulullah SAW. Malahan diajak sholat. Nah, itu sudah diterangkan, ya, sudah lama bahkan sudah lupa. Bab khusyuk sholat. Nah, bab khusyuk sholat. Saya juga baru ingat sekarang lagi. Bab khusyuk sholat. Ayat bab khusyuk. Halaman berapa? 1. Kalau tidak ada di khusus sholat, bab sifat sholat, atau tidak ada dalam khusus sholat. Sifat sholat, nah, sifat sholat. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat diajak ke masjid, bahkan beliau mengimami. Dan di ais teh menuju sholat teh. Di ais apabila sujud diecageun. Naon diecageun teh? Kade bukan diletakan. Ya sudah kita bahas itu. Karena hadisnya gitulah. Umamah namanya. Ya, dia kalau tidak ada bab mengimami jamaah. Dan hal itu tidak menyibukkan beliau dari kehusuan, tetap saja husu beliau itu. Sebab ada yang menerangkan, kalangkung ke pilarian lah. Ada yang menerangkan bahwa tidak boleh sholat itu tidak boleh gerak 3 kali ya, batal. Makanya anu kitu seberapa kali tadi gitu anak gerak nanti. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian Aisyah keluar, ditulakan sepantau teh. Ketika Rasulullah SAW
sholat datang ke ketrok dibuka we gitu. Pantau. Itu juga karena rumahnya sempit. Begitu orang sholat di lantai 4 kudu muka ka handap. Teu tama itu. Jauh teuing tama itu. Tuh, Kang, aya teangan Kang. Itu Umamah binti Ibnata binti Rasulillah, cucu Rasulullah SAW. Nah ini kita lanjutkan lagi ke sini. Jadi Rasulullah SAW itu punya anak 4, semuanya anak 7, semuanya meninggal sebelum Rasul kecuali Fatimah. Dan Fatimah juga itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sakit gitu, kemudian di Gupayan Fatimah itu aya naon bah cenah kitu ngaharewos abah bade maot sakedap deui cenah kitu nangis itu Fatimah teh. Kemudian digerawan deui diharewosan deui gumujeng katawa kata Ali teh naon cenah tadi ceurik ayeuna seurik. Nah, Ali teh saha suamina nya gitu teh nu kahiji mah abdi teh nanya sekalap di Rasul bade dicabut nyawa. Nah make seuri abdi genep sasih ti hari ti ayeuna tah atohnya urang moal atoh tapi teu diterangkeun nah Ali atoh atau napi henteu. Bapak-bapak kumaha tah? Nah ini ketika beres ini kan tidak boleh duduk ya di kuburan sebelum ditanam ya. Kemarin kan gitu ya. Tidak boleh duduk. Sekarang Rasulullah duduk. Tapi ini duduknya setelah beres. Hadis nomor 595 kita lihat. An Abi Sa'idin Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tud'a. Apabila kamu melihat jenazah hendaklah kamu berdiri. Dalam hal ini kita sudah bahas ya, berdiri teh menghormat gitu. Kalau kita sedang duduk-duduk lewat rumah gitu. Kalau nak kendaraan mah kasisi memberi jalan. Tetapi barang siapa yang mengikutinya sampai kuburan maka janganlah ia duduk hingga ia dikuburkan. Nah, sedangkan di sini Rasulullah duduk. Ini tidak bertentangan. Ini duduk itu setelah beres penguburan. Fara'aitu ainaihi tadma'ani, aku melihat kedua matanya berlinang. Jadi sedih itu boleh, eta mah teu bisa ditahan. Ceurik mah. Kan ada yang sedih, ada yang tertawa, ceurik teh ya, keluar air mata itu. Rasul juga manusia biasa, sedih biasa saja. Nah ini kaitannya dengan hadis yang tadi, nu teu kengeng teh gogoakan siga nu teu narima takdir. Tapi kalau sedih anu mika ngaguk-guk itu boleh juga. Sebab itu perasaan. Nu teu kengeng teh diaya-ayakeun. Mah yang menang sami ayat. Eta teu menang mah. Hadis nomor 615. Kurang bagi dua lah kayak Arba Payun Payde. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil laili illa an tutarru. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslim.
Lakin qala jazaru ayyuk bararajulu bilaili hatta yusalla alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengubur jenazah kamu pada malam hari kecuali terpaksa. Nah, tah make teu kenging. Poek. Iya. Kecuali terpaksa. Bagi cara pamiti dikubur, mangkali ieu bade dikantunkeun nya dikubur. Misalnya dalam suasana perang, piraku digolerkeun kitu wae, ya dikubur malam-malam. Terpaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, asalnya dari Muslim, berarti sahih. Tetapi Imam Muslim ini, dia berkata, ia melarang kubur waktu malam itu sehingga disalatkan dengan sempurna. Jadi maksudnya ulah gurung gusuh sampai tidak ada orang yang menyolati. Biasanya kalau meninggal malam itu pagi-pagi ya. Dan kalau orang yang meninggal malam itu sebetulnya banyak kesempatan untuk disolati. Sebab ada yang subuh datang itu. Biasanya begitu. Itu enak itu. Nu penting mah nu nyolatan banyak. Kan kemarin juga 40 orang yang tidak musyrik, bukan sholat bayaran. Nah itu syafaatnya insya Allah akan diterima. Syafaat tuh doanya terima. Biasanya kalau yang meninggal dikubur malam itu yang meninggal sore. Meninggal sore misalnya jam 5 nah atau jam 4 nah, itu dikuburnya malam. Malam itu biasanya sampai jam berapa? Jam 12 lah, sebelum jam 12. Tapi kalau kemarin banyak yang malam. Saya Ciganitri itu Covid sebab itu kan tidak boleh dibiarkan. Harus segera. Anggota persis juga berapa orang tuh yang dikubur malam itu. Termasuk anak buah Pak Entis tah. Ajaka. Pak Sopian mah pagi-pagi. Ya. Kan? Anu mana? Oh. Oh iya. Di mana? Di Ciganitri Asada. Oh iya. Jadi banyak yang malam pada saat itu jeung teu kenging diheang-heang itu teh. Kalau malam mah nah mah kayak diheang-heang. Sebab orangnya juga tidak ada. Teu rame di jalan teh gitu. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi alasannya di sini bukan alasan syar'i tapi alasan darurat. Nah depan wong ieu nya poek gitu. Apalagi di daerah tertentu teu apa kiblat ke mana teh. Kalau siang kan kita bisa melihat bayangan matahari. Tapi kalau Ciganiti kan pakai lampu. Aya khusus itu. Jamaah hiji, jamaah 2. Ciganiti 2. Nah, di sini hatta yusholla alaihi. Jadi kalau malam banyak orang yang kalau meninggalnya malam banyak orang yang menyolati sampai biasanya ngagali kuburan teh jam 6 itu 2 jam. Kumaha daerahnya kumaha tanahna 2 jam berarti jam 6 jam 8. Nah, jadi banyak kesempatan. Tapi jangan sampai ditinggalkan itu ditangguhkan. Kan orang-orang mah aya acara teh hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru itu. Ditangguhkan. Siga kamarinya orang mana teh? Nah. Anu menang warisanana urang eta tah urang. Yang Tegalega.
sempurna disolatan. Jadi kalau sudah ada yang menyolati dan tidak ada yang ditunggu itu maksudnya begini, sudah cukup disolatan baru dikuburkan. Bukan tidak boleh malam itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekarang kita masih berpikir untuk orang lain. Ayah hadisnya kan? Hadisnya 200, hadis nomor 240. Iya, buka hadis nomor 240 sana. Ya mah menambah yang syarat sholat maksudnya paingan itu. Bab syarat sholat. Hadis nomor 240. Dari Abi Qatadah ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngais Umamah binti Zainab. Nah, Zainab binti Rasulullah. Jadi saha Umamah teh? Cucu Rasulullah dari anak perempuan binta Zainab. Faida sajada wa du'aha, ketika beliau sujud beliau ngecageun. Nah, di dia mah meletakkan. Ade wah salah maca. Wa idza qama hamalaha. Nah, apabila beliau berdiri diais padahal teu ceurik budak teh. Muttafaqun alaih. Wali muslimin wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Dan dalam riwayat Muslim padahal ia sedang mengimami orang. Hadis ini menunjukkan bahwa membawa anak perempuan di dalam salat tidak membatalkan. Nah, ia pernah dibahas kumaha lamun ngompol cenah. Ngompolna kana pemper terus diais kenging teu. Nah, itu sudah kita bahas. Ia mah hanya menjelaskan bahwa putri Rasulullah itu meninggal lebih dulu. Dan turunan Rasul itu banyak. Tapi mengapa hanya turunan Ali dari Husain? Dari Hasan tidak, padahal ada dari Hasan juga. Sebab Husain itu menikah dengan orang Iran. Nah, karena itu Syiahnya diperbesar. Padahal cucu Rasulullah itu bukan hanya Hasan, bukan hanya Husain. Ini lebih tua ini. Sebelum Fatimah itu ini Umamah itu. Dan turunannya banyak. Di kita juga ada Habib. Insyaallah kita bertemu lagi nanti yang terakhir bab jenazah.